Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabil kiram wa la jami'in min sunifin jami'a satidana ustadatina syailillah ilana wa lahumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu, adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati. Sekarang kita bahas tentang penjelasan dawuh Kanjeng Nabi yang berbunyi innamal a'malu binniyati. Aroda menghendaki biha dengan amal iku a'malut ta'ati. Iku a'malut ta'ati, amal perbuatan ketaatan. A'malut ta'ati, amal-amal atau perbuatan ketaatan. Duna a'malil mubahati, bukan amal-amal yang mubah. Jadi dawuh Kanjeng Nabi, sesungguhnya amal perbuatan itu harus dengan niat. Amal yang mana? Amal apa sing kudu ambek niat? Di sini yang dimaksud adalah amal yang taat, amal menjalankan perintah. Itu harus ada niat. Kalau amal perbuatan yang sifatnya mubah, itu enggak perlu ada niat. Ya. Jadi amal perbuatan apa yang harus dengan niat? Yaitu amal yang menjalankan ketaatan, amal yang ada hubungannya dengan perintah melakukan perbuatan itu. Ada perintah, bukan amal mubah. Amal mubah ya apa ya? Kayak mangan turu gak perlu ada niat. Ya. Jadi perbuatan yang menjalankan perintah itu harus dengan niat. Qala telah berkata sapa Al-Harithul Mahasibi atau Muhasabi, Imam Al-Harits Al-Muhasabi berpendapat al-ikhlasu, adapun keikhlasan, iku la yadkhulu, tidak masuk apa ikhlas, fi mubahin, di dalam perkara mubah. Menjalankan perkara mubah itu tidak perlu ada keikhlasan, ikhlas, tidak ada keharusan ikhlas. Li'annahu, karena sesungguhnya mubah, iku la yastamilu, tidak mencakup atau tidak mengandung apa mubah, ala kurbatin, di atas mendekatkan diri kepada Allah. Ala kurbatin, di atas mendekatkan diri kepada Allah.
wala yu'addi dan tidak melaksanakan mubah, wala yu'addi dan tidak mendatangkan atau melaksanakan perkara mubah, ila kurbatin kepada takarrub kepada Allah, ila kurbatin kepada takarrub kepada Allah. Jadi perkara mubah, melakukan hal yang mubah itu gak perlu niat, sebab itu tidak la yastamilu ala kurbatin. Perkara mubah itu tidak dimaksudkan atau untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karafil bunyani, contohnya seperti meninggikan bangunan, meningkat bangunan. Iki perkara mubah. Ya. Ini enggak perlu ada keikhlasan. Aku ikhlas bangun rumah bertingkat. Karena bangun rumah atau meningkatkan rumah juga tidak ada hubungannya dengan mendekatkan diri kepada Allah. La li ghardin, juga tidak karena ada tujuan. Bal li ghardir ru'unati, bahkan untuk tujuan yang sia-sia. Jadi bangun rumah bertingkat itu enggak ada tujuan untuk mendekatkan diri pada Allah, ya sifatnya bangun rumah mergane ono duit, ya ada uang, ada biaya untuk meninggikan dan untuk kesenangan saja gitu. Amma idza kana, adapun apabila ada apa mubah li ghardin, karena ada tujuan, kal masajidi, seperti bangun masjid, kal masajidi seperti bangun masjid. Bangun masjid mubah, tapi tujuannya jelas, adalah untuk menampung para jamaah, menampung orang Islam agar bisa melaksanakan sholat berjamaah. Wal qanatiri, dan membangun jembatan. Wal qanatiri, dan membangun jembatan. Wal arbitoti, dan membangun pondokan. Fayakunu, maka ada apa mubah iku mustahabban, disunatkan. Jadi kalau membangun sebuah bangunan yang ada tujuannya mendekatkan diri kepada Allah untuk kepentingan ibadah, untuk kepentingan sosial, ya jembatan kaimang, itu sunat. Wa yakunu mustahabban, disunatkan. Qala, berkata sapa Haris al-Muhasabi, wala ikhlasa fi muharramin, wala ikhlasa, dan tidak ada keikhlasan, gak ono keharusan ikhlas fi muharramin, di dalam perkara yang diharamkan. Fi muharramin, di dalam perkara yang diharamkan. Aku ikhlas main judi, aku ikhlas minum khamr, ya gak ono kok. Masa ikhlas gak ikhlas nek perkara haram iku ya haram, gak ada nilai yang lebih. Jadi tidak ada keikhlasan dalam menjalankan perkara yang haram. Wala makruhen, dan tidak pula
perkara yang dimakruhkan. Wala makruhin, dan tidak pula perkara yang dimakruhkan. Kaman, seperti orang yang dulu melihat sopoman ila ma la yahillu, kepada sesuatu yang tidak halal, ila ma la yahillu, kepada sesuatu yang tidak halal, lahu bagiman apa an-nadru, memandang atau melihat, ilaihi, kepada ma, wa yaz'amu, dan bermaksud, yaz'amu, dan menduga atau bermaksud, menduga sopaman, annahu, sesungguhnya man iku yang dulu melihat, ilahi, kepada ma la yahillu, ilahi, kepada ma la yahillu, liyatafakkaro, untuk berfikir, fi sun'illahi ta'ala, di dalam fi sun'illahi, di dalam perbuatan, atau fi sun'illahi, di dalam ciptaan Allah. Jadi yang diciptakan Allah, di dalam perbuatan yang diciptakan Allah. Fi sun'illahi, di dalam sesuatu yang diciptakan Allah. Kan nadhari, seperti memandang, ilal amrodi, kepada anak muda, ilal amrodi, kepada anak muda. Jadi melihat gambar, atau bukan gambar, melihat gambar atau melihat orang yang di sini contohnya arek nom cantik, kalau itu perempuan, atau ganteng, dengan niatan aku delok arek iku, dihubungkan dengan untuk berpikir betapa indahnya ciptaan Allah. Hanya semata-mata memandang untuk melihat keindahan ciptaan Allah, dilo arek wedok sing ayu kemang. Gak ono isiku apa-apa haram, Bu. Niatan itu untuk apa? Pokoknya memandang seseorang yang bukan mahramnya, itu haram aja. Jadi dia niatnya melihat orang itu, melihat dari kebesaran, keindahan ciptaan Allah. Ini enggak perlu ada keikhlasan, dia tetap haram, dia tetap cuma sekedar aduh arek gantenge nek buat lanang. Aku melihat keindahan, kebesaran Allah terhadap ciptaannya makhluk yang berupa manusia itu, yang kok ganteng itu piye, kayak Nabi Yusuf pada saat dengan Siti Zulaiha. Siti Zulaiha kan kepencut kepada Nabi Yusuf. Siti Zulaiha diolok-olok, dikomentari oleh masyarakat, Zulaiha kok kayak gitu. Wah, Zulaiha gak nerima mengundang beberapa perempuan, disuguhi jeruk ambek pisau, jeruk dengan pisau. Pada saat Nabi Yusuf lewat, ditampilkan Nabi Yusuf, kabeh ndelu omong, ana wong kok ganteng sampai gak krasa, sing deres duduk jeruke tapi
drijine dhewe-dhewe. Saking apane kagumnya melihat bagusnya, cakepnya Nabi Yusuf, para perempuan yang dihadirkan oleh Siti Zulaiha itu menjadi tercengang dilok gantengnya Nabi Yusuf. Loh, gak aku tok sing tercengang, kata Siti Zulaiha. Orang lain perempuan-perempuan yang melihat Nabi Yusuf mesti tercengang dan terpesona sekali sampai lupa, lali, gak kroso. Ya pancen taktike pinter Siti Zulaiha. Kabeh disuguhi jeruk dengan pisau. Terus begitu Nabi Yusuf, silakan dimakan jeruknya. Terus Nabi Yusuf ditampilkan lewat. Kabeh ndelomong betapa cakepnya Nabi Yusuf sampai mereka enggak terasa sing dieres duduk jeruke tapi jari-jarinya. Jari-jarinya keiris. Iku cerok ndikene surat Maryam di Quran. Ya. Jadi jari-jarinya teriris karena apa? Cakepnya apa? Kagumnya, terpesonanya kegantengannya Nabi Yusuf. Jadi ndelok menungso sing duduk mahramnya. Sekalipun bagusnya kabar tapi niatane supaya niatane aku ikhlas kok ndelok iku bukan karena ingin berbuat apa, tapi melihat ciptaan Allah yang sangat bagus dan indah. Itu kamu. Ya, pernah dulu ada istri Bung Karno yang Dewi, orang Jepang yang enggak ayu, kan dia foto di foto anunya ada dalam keadaan bugil dengan niatan ya pemandelok itu karena melihat betapa indahnya ciptaan Allah ini, makhluk yang namanya Bu Dewi ini, Cik Ayu ini lengkap Allah menggawe kaya ngene iki. Iku diniati ikhlas karena melihat ciptaan Allah iku ya ora tidak perlu ada keikhlasan. Wong delok iku ya tetap delok barang sing haram ya tetap haram. Wahada adapun hal ini la ikhlaso tidak ada keikhlasan, la ikhlaso tidak ada keikhlasan fihi di dalam hada atau dalam ma bala qurbatan, bahkan tidak ada pendekatan. La qurbata tidak ada pendekatan kepada Allah albattata sama sekali tidak ada nilai kedekatannya kepada Allah melihat perkara yang diharamkan atau melakukan perkara yang dimakruhkan. Jadi ikhlas dalam masalah perkara haram dan makruh tidak perlu ada keikhlasan. Yopo ya tetap wis haram. Qala berkata sapa Al-Haris Al-Mahasabi, fasidku maka adapun kejujuran atau kesungguhan. Sidik iku temen nek bahasa Jawa. Wong sing temen, wong sing jujur. Fi wasfil abdi di dalam sifatnya seorang hamba. Fi wasfil abdi di dalam sifatnya seorang hamba. Iku fistiwa isirri di dalam samanya sesuatu yang yang tersembunyi atau yang rahasia, wal alaniyati dan yang nampak.
Orang dikatakan sidik atau jujur itu sifatnya antara yang ada di dalam, yang sirri, yang tersembunyi dengan yang nampak itu sama. Wal zahiri dan yang di luar, wal batini dan yang di batin atau yang di dalam, wal batini dan yang ada di dalam, wal batini dan yang ada di dalam. Antara lahir dan batin sama, itu namanya teman sidik. Ya, apa yang diucapkan dengan kenyataannya memang benar, itu namanya sidik, jujur. Ya. Wasidku adapun sidik, iku yatahaqqaqu menampakkan, iku yatahaqqaqu dapat menampakkan bitahaqquqi jami'il maqamati dengan kesungguhan semua kedudukan, wal ahwali dan semua keadaan. Jadi orang sidik dimanapun dan dalam situasi apapun, antara yang luar dan yang dalam sama, ya, dimanapun ngomongnya ambek sing di jerone podo, ya, sikapnya yang nampak dan sikap yang sesungguhnya di dalam batinnya sama, itu namanya jujur sidik, ya. Jadi gak ngomong apa yang diungkapkan, yang dikatakan itu sama dengan apa yang sebenarnya dalam hatinya. Dan sidik itu harus ada di semua, dalam situasi apapun dan keadaan apapun, itu seperti itu. Hatta annal ikhlaso, sehingga sesungguhnya keikhlasan iku yaftakiru membutuhkan apa ikhlas ila sidqi kepada kejujuran, ila sidqi kepada kejujuran. Orang ikhlas atau ikhlas itu kalau ikhlas itu yaftakiru ila sidqi, orang ikhlas, keikhlasan itu dibutuhkan kejujuran. Wasidku dan adapun kejujuran, la yaftakiru tidak membutuhkan opposidik ila syai'in kepada sesuatu. Lianna haqiqatal ikhlasi, karena sesungguhnya hakikat keikhlasan, lianna haqiqatal ikhlasi, karena sesungguhnya hakikat keikhlasan, huwa adapun ikhlas iku iradatullahi ta'ala, iradatullahi ta'ala ingin, atau iradatullahi ta'ala ingin, menginginkan Allah Ta'ala atau berharap kepada Allah Ta'ala, bitta'ati dengan menjalankan ketaatan. Iradatullahi ta'ala bitta'ati, berharap kepada Allah, bitta'ati dengan menjalankan ketaatan. Jadi orang ikhlas itu melakukan apa yang memang diperintahkan Allah, itu ikhlas, murni, benar-benar dia menjalankan karena perintah. Faqad yuridu, maka kadang-kadang menghendaki sapa man Allah kepada Allah bisolati dengan solat. Walakinnahu dan akan tetapi bagi man iku ghafilun lupa,
iku ghafilun lupa an huduril qalbi, dari menghadirkan hati, dari hadirnya hati, fiha di dalam sholat, fiha di dalam sholat. Sholat adalah perintah Allah. Kita jalankan sholat itu karena perintah, itu ikhlas. Menjalankan karena itu kewajiban ya. Tapi kadang-kadang dalam kita menjalankan sholat itu lupa menghadirkan hati dalam sholat, lali. Jadi bukan madhep nagusya Allah. Wasidku, dan adapun kejujuran, huwa adapun sidik, iku iradatullahi, menghendaki kepada Allah, bil ibadati, dengan beribadah, ma'a huduril qalbi, bersama dengan hadirnya hati, ilahi, kepada Allah. Nek wong temen sidik itu sholat adalah dalam sholat antara yang dikerjakan dan hati niki podo. Sholat secara lahiriah gerakannya sholat, tapi artinya kemana-mana. Ya ini namanya gak sidik. Sholatnya ikhlas, sholat. Tapi pada saat sholat kadang-kadang orang tidak hadir hatinya. Karena itu fakullu shadiqin mukhlisun, fakullu shadiqin mukhlisun, maka setiap orang yang benar, yang jujur, iku mukhlisun, ikhlas. Fakullu shadiqin mukhlisun, maka setiap orang yang jujur iku mukhlisun, ikhlas. Orang yang jujur itu pasti ikhlas. Walaisa kulli mukhlisin, walaisa, dan tidaklah, walaisa dan tidak ada sapa kullu mukhlisin, setiap orang yang ikhlas iku shadiqon, jujur. Nek wong jujur mesti ikhlas, tapi nek wong ikhlas belum tentu jujur. Gimana tadi sidik, jujur, sidik itu antara luar dan dalam sama, antara yang diucapkan dengan yang disembunyikan itu sama ya. Lah ikhlas itu apa? Menjalankan perintah itu ikhlas, perintah karena Allah, ya udah. Nah, makanya ada orang yang menjalankan perintah Allah, yaitu sholat 5 waktu, itu perintah, itu aturan agama. Kemudian dalam hatinya pada saat sholat kadang-kadang hatinya nggak hadir, berarti ada gesekan. Nah, ini namanya tidak sidik, kurang sidiknya, kurang kejujurannya, kurang temennya. Karena itu dikatakan fakullu shadiqin mukhlis, wong sing jujur mesti mukhlis, tapi setiap orang yang ikhlas belum tentu jujur. Angel noto hati. Nah, ini memang syarat ini banyak mengarah kepada tasawuf. Wahwa, dan adapun hal tersebut iku maknal ittisali wal infisal. Jadi yang baik, tingkatan ibadah orang sing baik iku wis mencapai ittisal dan infisal. Ittisal ku sambung, infisal iku pisah. Apa pisah gimana? Li'annahu, karena sesungguhnya sya'an infasala, terpisah sapa man an ghairillahi, dari selain Allah. Battasala, dan sambung
wattasola dan nyambung sopoman bil khuduri dengan menghadirkan billahi kepada Allah. Jadi orang itu dikatakan ibadahnya ittisal wal infisal, artinya ya atine daga kemana-mana hanya kepada Allah, iku infisal, dan sekaligus sambung kepada Allah. Infisal, ittisal dan infisal. Jadi pengertian ittisal sambung kepada Allah, dan infisal itu pisah atau jauh dari dari selain Allah. Jadi wahwa dan adapun hal itu ba'nat takhalli amma siwallah wat tahalli bil huduri baina yadayillahi subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang sudah namanya dalam beribadah sudah sampai pada taraf takhalli dan tahalli atau ittisal dan infisal, itu udah tingkatan yang sangat tinggi sekali. Ini membutuhkan proses panjang. Makanya kita semuanya belum tahu secara pasti apakah amal ibadah kita ini wis ditampa apa urung ambek Gusti Allah. Dalam kita menjalankan sesuai dengan aturan syariat. Tapi barangkali dalam kita melaksanakan atine sik kemana-mana. Lah kalau menurut ini kan mardudun, ditolak. Harapan kita ya jangan sama itu. Makanya ada kemarin ibadah itu macam wong ibadah ada 3 ya tingkatan tahapannya. Pertama ibadah seorang abid, seorang apa abid? Seorang hamba, seorang budak. Yang kedua ibadah tujar. Tujar pedagang. Jadi seperti pedagang. Jadi yang ketiga adalah ibadatul akhyar, ibadah yang baik, pilihan yang memang ibadah yang baik. Itu tahapan-tahapannya ibadah seperti itu. Lah kalau orang sudah dalam kita beramal ibadah, dalam kita bisa ittisal wal infisal, itu udah tingkatan yang paling baik sekali, ya. Karena apa? Ngersikno ati waktu sholat tidak ingat apa-apa kecuali ingat kita sedang melaksanakan sholat, dan sekaligus kita menghadirkan Allah. Itu namanya ittisal dan infisal. Atau dikatakan takhalli wat tahalli. Takhalli itu artinya makna takhalli sepi amma siwallah, dari selain Allah. Wat tahalli dan dihiasi bil huduri baina yadayillahi subhanahu wa ta'ala, dengan hadirnya di antara sekeliling Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bisa disebut ittisal wa infisal atau tahalli wa tahalli. Jadi ibadah orang yang baik itu kalau sudah bisa mencapai tahalli wat tahalli atau ittisal dan infisal. Apa artinya ittisal wal infisal? Melaksanakan ibadah sesuai dengan perintah dan hatinya pun hadir, ya, hadir melaksanakan perintah itu karena Allah. Itu namanya ittisal wal infisal. Ataupun sekaligus dikatakan takhalli. Takhalli apa? Sunyi dari selain Allah. Jadi tidak dalam melaksanakan ibadah tidak ada lain kecuali hanya Allah. Jadi sunyi dari selain Allah. Jadi tidak kecampuran pikiran, hati, perasaan yang selain Allah. Hanya Allah. Wa tahalli dan wa tahalli apa?
keindahan karena menghadirkan hatinya kepada Allah. Kalau orang dalam beribadah sudah seperti ini, maka nilai ibadahnya sangat-sangat mulia, sangat tinggi sekali. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mencapai ini. Allahumma amin. Nah, qauluhu, adapun sabda Nabi, innamal a'malu, sesungguhnya segala amal perbuatan. Iku maksudnya apa? Segala amal perbuatan. Jadi amal perbuatan yang menjalankan perbuatan yang bersifat ketaatan. Jadi maksudnya innamal a'mal, segala amal yahtamilu memuat apa amal atau apa hadis, apa qaulu innamal a'malu innama sihatul a'mali. Jadi innamal a'malu itu kalau dijabarkan kalimatnya innama sihatul a'mal, sesungguhnya sahnya amal. Innamal a'mal, sesungguhnya segala amal, atau sesungguhnya sahnya segala amal. Au tashihul a'mali, atau benarnya amal perbuatan, au qabulul a'mali, atau diterimanya amal. Jadi innamal a'malu, segala amal perbuatan itu nek dijabarkan kalimatnya sesungguhnya segala amal yang sah, segala amal perbuatan yang dibenarkan atau diterimanya segala amal, ya, sesungguhnya diterimanya segala amal perbuatan itu harus dengan niat. Au kamalul a'mali, atau sempurnanya amal itu harus dengan niat. Wabihada, dan dengan pendapat ini akhoda mengambil sopo al-imamu Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, Imam Abu Hanifah rahimahullah. Wa yustasna, dan dikecualikan minal a'mali, dari amal perbuatan, yang disebutkan dalam hadis bahwa amal harus dengan niat. Tiada yang dikecualikan tidak harus dengan niat yang sempurna, atau dengan adanya amal itu, perbuatan itu diterima atau dibenarkan kalau ada niat, adalah iku makana, sesuatu yang ada min kubailit turuki, dari perbuatan yang hampir ditinggalkan, dari perbuatan yang hampir kubail, ya, hampir ditinggalkan. Kaizalatin najasati, seperti menghilangkan najis. Itu gak perlu ada niat. Wis ono najis ya terus langsung aja disiram. Ya bagaimana kriterianya sebuah bahwa itu dikatakan suci, menyucikan najis, kalau sudah warna rasa hilang, wis gak ono labete, ainun najasatah tidak ada, warnanya juga jelas gak ada, ya, baunya juga ya, bau atau rasanya wis gak ono, itu dikatakan suci. Jadi gak perlu ada niat, ya. Jadi perbuatan yang tidak perlu ada niat untuk sempurnanya atau diterimanya amal, diantaranya itu memang ngilangin najis, itu gak perlu ada niat, tapi jelas itu butuh dalam menghilangkan najis syaratnya najis menyucikan najis kalau
rasa atau ainun najasata tidak ada, barang wis gak ono, barang najise gak ono, rupane yo gak ono, ya, dan baunya atau rasanya sudah nggak ada, itu sudah dikatakan barang itu atau sesuatu yang kita sucikan itu suci. Jadi nek ngepel ojo asal nyiram, disiram saja, tapi buang dulu barang najisnya. Apa masa itu sudah kering digosok dulu. Kalau sudah baru kita siram sampai kira-kira wis gak ambu, wis gak ono tilase, gak ono cipake, itu baru dikatakan suci. Waradil maghsubi, mengembalikan barang yang digasap. Mengembalikan barang yang digasap juga enggak perlu ada niat. Aku berniat enggak balekno. Ya memang bukan haknya kok, bukan miliknya. Ya kembalikan kepada yang punya. Mengembalikan barang yang digasap, ya kalau itu harus segera dikembalikan. Kadang lali. Angger ini milik bersama, pemanen di pondok wis kabeh milik bersama. Asal ini dipakai aja Kak. Ya boleh aja kalian pakai. Tapi kembalikan kepada tempat asalnya itu di mana. Ojo membiasakan gasap. Kemarin ada mahasiswa yang penelitian tentang gasap di pondok itu seperti apa. Anak dari UMM, ya Universitas Muhammadiyah Malang. Itu di sini nggak tahu gimana siapa yang diwawancarai. Kamu Novi termasuk? Ya apa? Biasa nggak gasap sing biasa digasap ya apa nek di pondok? Sandal, sapa maneh? Jas. Hah? Jas. Oh, peci nek arek lanang. Sarung ya digasap. Lho ya ngono iku lho. Aku makane iki kelambine arek iki sik kok dienggo iki. Ruko. Ayo gasap ta ruko. Ya. Mekena. Iya, suka digasap. Betul, ketok. Apa? Gayung. Itu ya gasap. Di bawah akeh sotel digasap. Panci digasap, gak dibalekno. Ya. Magicom. Ana magicom mbok gawe ta? Digarek lanang ta? Kok dibalekno? Waradil mausubi wal awari, dan mengembalikan barang yang dipinjam. Pinjaman, barang yang dipinjam itu ya dibalekno. Kalau itu pinjam dan segera dikembalikan, nggak perlu ada mengembalikan barang pinjaman, nggak perlu ada niatan. Tapi memang sudah harus ada tekad untuk mengembalikan. Wa isolil hadiyati, dan menyampaikan hadiah. Wa isolil hadiah, tidak menyampaikan hadiah, wa ghairi dzalika, dan lain sebagainya. Fala tatawaqqafu, maka tidak ditegakkan apa sihhatuha, sahnya itu semua, ala niyatil musahhahati, di atas niat yang dibenarkan. Melakukan itu tadi semua tidak perlu ada niat sing menjadikan perbuatan menjadi sah. Balekno ya wis balekno. Gak terus niatku kerentek ati, gak terus kaya wong kate salat niat asoli ngono terus kate balekno barang digasap. Saya niat mengembalikan ya gak kate akatan ngono. Saya niat mengembalikan ini ya gak usah. Tapi kalau sudah dikembalikan itu berarti sudah
ya memang keharusan untuk mengembalikan itu udah bagus. Dan barang disilang, dipinjam, digasap gak dikembalikan itu yang jelek. Lakin yatawaqqafu akan tetapi ditegakkan apa sawabu pahala fiha di dalam a'mal ala niyatit taqarrubi atas niat mendekatkan diri kepada Allah, ala niyatit taqarrubi atas niat mendekatkan diri kepada Allah. Wa min dalika dan termasuk hal itu ya. Jadi kalau itu enggak apa yang mengembalikan barang gasapan, mengembalikan ini, kalau kepingin oleh ganjaran ya memang kudu diniati kerenteki ati adalah menjalankan perintah Allah itu oleh ganjaran. Tapi seandainya tidak ada niatan itu terus tapi dikembalikan, iya boleh-boleh saja ya, memang ya seperti itu. Wa min dzalika ma idza at'ama apabila memberi makan sapa man dabatahu ing binatangnya, dabatahu ing hewannya, ing qasada jika bermaksud sapa man, ing qasada jika bermaksud sapa man bi'it'amiha dengan memberi makan ing dabah, bi'it'amiha dengan memberi makan ing dabah, imtithala amrillahi ta'ala melaksanakan perintah Allah ta'ala, imtithala amrillahi ta'ala melaksanakan perintah Allah ta'ala, fa innahu maka sesungguhnya man yusabu diberi pahala sapa man. Kalau punya ternak, punya hewan piaraan, kita beri makan ya dengan memang perintah Allah, kita harus karena itu kita piara ya oleh ganjaran nek niate melaksanakan perintah Allah. Tikus ya apa? Tikus kayak panganan sing mematikan. Ya, jadi binatang piaraan, tikus maksud piaraan. Ya kucing kayak makan, tapi kalau itu memang piaraannya dabah. Wa in qasada dan jika bermaksud sapa man bi'it'amiha dengan memberi makan ing dabah, bi'it'amiha dengan memberi makan ing dabah, hifdzal maliyati menjaga harta kekayaannya, hifdzal maliyati menjaga harta kekayaan, fala thawaba maka tidak ada pahala. Kalau kita punya piaraan hewan, bu ayam, bu kambing, sapi, burung, kalau kita beri makan dengan niatan menjaga harta kekayaannya, ya, iki tidak ada pahala nih. Tapi nek keimangan iki pancen makhluke Gusti Allah, ya kudu dikeimangan saaken ana ganjarane. Tapi kita tentu saja nek melakukan segala sesuatu, kalau target kita bukan pikirannya wis
gak mikir oleh ganjaran apa gak, tapi ini memang perintah Allah dan kita sadari bahwa itu salah satu makhluk Gusti Allah sing kita juga harus membantu. Itu udah tingkatan sudah bagus ya, niatane ngono insyaallah oleh ganjaran. Dzakarahu menyebutkan ing dzalik ing itu semua sapa Al-Qurafi, Imam Al-Qurafi. Wa yustasna dan mengecualikan min dzalika dari hal tersebut Farasul mujahidi kuda pejuang, kudanya orang yang berjuang. Idza robatoha apabila mengikat sapa mujahid ing faros. Idza robatoha apabila mengikat sapa mujahid ing faros fi sabilillahi di dalam membela agama Allah. Fa innaha maka sesungguhnya faros idza syaribat apabila minum sapa faros. Idza syaribat apabila minum apa faros. Wahwa dan adapun mujahid, wahwa dan adapun mujahid wahwa dan adapun mujahid la yuridu tidak berkehendak sapa mujahid, la yuridu tidak berkehendak sapa mujahid sakyaha ing memberi minum kepada faros. Sakya memberi minum ing faros. Utsiba diberi pahala sapa mujahid. Utsiba diberi pahala sapa mujahid ala dzalika atas hal tersebut. Kama fi sahihil Bukhari sebagaimana diterangkan di dalam kitab Sahih Bukhari. Kama fi sahihil Bukhari sebagaimana keterangan di dalam kitab Sahih Bukhari. Kalau seorang pejuang, ya kalau dulu orang berperang, berjuang, ya, itu kendaraannya kuda, ya, belum ada mobil atau apa, ya mungkin ya. Kalau seandainya kudanya itu diikat, kuda yang dipakai untuk berjuang, kemudian dia minum syaribat, padahal dia enggak memberikan makan tapi iso ngombe, sing duwe ki iso oleh ganjaran. Maksud dia tidak memberi minumnya, tapi kudanya bisa minum, enggak tahu minumnya dari mana. Bukan dia yang memberikan minum, maka itu dapat pahala bagi yang punya kuda itu. Wa kadzalika zaujati, wa kadzalika zaujati, dan seperti itu juga istri. Wa kadzalika zaujati, dan begitu juga istri. Istri dalam tugasnya melayani suami, menyiapkan kebutuhan suami, makannya dan ini, ya, menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan suami. Iku nek niate adalah melaksanakan perintah Allah oleh ganjaran. Tapi nek gak, ya gak.
Wa kadzalika ihlaqil babi, begitu juga menutup pintu rumah. Wa idfa'il misbahi, dan mematikan lampu. Indan naumi, ketika tidur. Idza qasada, apabila bermaksud sapa man bihi dengan dalik, yaitu ighlaqul bab, itfa'il misbah, imtithal amrillahi, melaksanakan perintah Allah, usiba, diberi pahala. Kamu kalau malam nutup pintu, nutup gerbang, lampunya dimatikan. Nah, ini kalau kamu melaksanakan itu karena perintah Allah, ya. Karena apa? Ya memang keharusan kita oleh ganjaran. Loh, kamu nutup gerbang oleh ganjaran, loh, Rek. Ya. Nah, jadi tutup gerbang, perintah, melaksanakan perintah. Ojo dijarno, ya. Lampune dipateni nggak naik turu, mematikan lampu. Nah, itu juga dapat pahala. Tapi wa ing qasada, dan jika bermaksud amron ing perkara tersebut akhara, yang lain, fala, maka tidak dapat pahala. Nek nutup bukan karena perintah, ya, maka tidak ada pahala. Sepateni gak ono perintah apa ini, eman-eman rekeningnya nanti tambah banyak, wah pateni. Ya kita tidak tahu secara pasti apa yang kita lakukan ini apakah oleh Allah dicatat sebagai amal yang diterima atau amal ibadah yang baik. Ya, harapan kita semua, apapun yang kita lakukan, bentuk apakah amal ibadah, amal sosial, ya, ini semuanya semua terkait kepada menjalankan perintah Allah. Jadi kalau melakukan seperti itu dengan tujuan melaksanakan perintah Allah, ya. Perintah Allah itu ada yang langsung dari Allah, ada yang atiullah, atiur rasul wa ulil amri minkum, ya. Kita diperintah untuk taat pada Allah dan Rasulnya, wa ulil amri minkum, dan orang yang ngurusi kamu. Ulil amri itu bisa pemerintah, bisa ya yang menguasai mengurusi kamu. Ono perintah, laksanakan, itu oleh ganjaran. Kalau kamu melaksanakannya karena ada perintah, ya apa? Ya nek Gusti Allah ya gak terus ayo kono ndang ya gaya kita perintah Allah lewat lesan kita. Ini namanya kamu melaksanakan karena perintah, karena taat, itu insya Allah dicatat sebagai amal ibadah sing oleh ganjaran. Hukum oleh ganjaran kabeh. Allahumma amin. Wa'lam annan niyata lughatan al-qasdu. Sekian saja ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbi bil mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi asma'in.
Kini terawih nang kene ta. Ah, kamu. Iya. Di enggir-enggir no. Oh, di belakang mana? Oh, oh. Imamnya dipisah ambek iki ngene.